ketenangan itu banyak kemudian disalahartikan, padahal didambakan. Tapi banyak orang yang salah artikan. Betul. Tidak boleh ada lagi kata-kata ya udahlah, baik itu dari suami atau dari istri dan juga terserah. Kalau kita baca di Sirah Rasul tuh As-Sama'il Al-Muhammadiyah tuh ya, Imam Tirmidzi, itu isinya ngajarin calmness semua. Yang Rasul lakukan itu, ritual-ritual Rasul lakukan itu, dari mulai nyisir lah, badannya lah, pakaiannya lah, makannya lah, itu tuh calmness banget. Inner Game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, welcome back. Kembali lagi dalam seri video Inner Game Podcast. Ini adalah sebuah tema besar yang mengupas tentang dinamika batin, ruang dalam diri. Bagaimana kita mengasah pikiran, mengolah perasaan, mengasah kolbu untuk jadi manusia yang terus bertumbuh, lebih baik, punya ketenangan, kedamaian, sekaligus juga produktif insya Allah. Dan sekali lagi, insya Allah di video kali ini kita akan ngobrol dengan Dr. Zain Permana. Langsung kita sapa ya. Assalamualaikum Kang Zain. Waalaikumsalam. Ketemu lagi, kayaknya baru tadi ketemu ya. Alhamdulillah. Sehat Kang Zain ya? Alhamdulillah, sehat. Pokoknya kalau sama Kang Zain nggak bisa cuma satu bahasan, banyak yang bisa kita bahas lah. Ya. Perlu sering-sering mampir ke Inner Game Podcast pokoknya Kang Zain. Mudah-mudahan berkenan ya. Amin. Ya. Dr. Zain Permana, alhamdulillah ada buku baru yang beliau tulis teman-teman. Nah ini nih di tangan saya nih. Kalau di video sebelumnya kita ngebahas tentang insecure. Di video ini kita akan ngebahas satu topik yang menarik ya. Ini baca judulnya aja berasa butuh banget nih Kang kayaknya kan. Kayaknya butuh banget nih. Yes. Karena judulnya Tenang di Dunia yang Sibuk. Betul. Ya. Betul. Wow, ini butuh skill nih Kang. Ya, nggak mudah. Kenapa? Yes. Kita mulai dari why-nya dulu Kang, seperti biasa. Kenapa Kang Zain ngangkat tema ini? Fenomenanya gini sebenarnya Coach. Fenomena utamanya adalah dunia yang sekarang kita tinggali dan hidupi. Yes. Ya. Berarti tinggali itu kan space and time ya, dalam ruang dan waktu. Dunia yang kita tinggali dan hidupi itu nggak pernah berhenti, sibuk banget. Ya. Bahkan dalam ruang pikiran kita tuh sibuk banget. Yes. Nah, gara-gara saking sibuknya, satu itu. Yang kedua, penuh distraksi. Walaupun kita nggak benar-benar sibuk sebagai tokoh atau pemeran utama, kita sibuk sebagai konsumen. Kita sibuk sebagai penonton. Iya benar. Ribut banget dunia sekitar kita tuh. Kita bukan siapa-siapa di situ, tapi kita ikut keributannya, ikut keriuhannya. Iya. Nah, makanya gara-gara itu orang itu sering kemudian mendambakan atau menginginkan satu masa atau ruang dan waktu di mana dia tenang gitu. Nah, tapi kebanyakan orang malah mikirnya bahwa tenang itu adalah sepi, nah itu Kang, sunyi, beberapa kosong, mitos tentang ketenangan tuh ya. Mitos-mitos tentang jadinya tenang tuh lamban. Ada yang bilang apa yang ngomong tenang itu ngajarin orang males, ngajarin orang lamban gitu nggak sih Kang? Tenang itu padahal nggak gitu juga. Ya, itu dia. Nah ini yang menarik, makanya karena banyak orang yang bilang tenang, tapi malah nyuruh orang diam. Oke. Atau tenang, malah nyuruh orang kemudian jangan bergerak, berhenti melakukan sesuatu, tidak mengejar apa-apa yang kemudian penting. Nah, bahkan ada istilah gini loh, Coach. Ada istilah yang anak muda sekarang itu jadikan istilah padahal dia artinya bagus, yaitu ambis. Anak muda sekarang tuh ambisius gitu ya. Nah, konon katanya dari ambisius, tapi artinya malah jadi serakah. Contohnya gini, lu jangan ambis dong, jangan serakah dong. Padahal kata ambis dari ambisius itu sebetulnya bagus. Orang yang punya ambisi, dia lagi act of becoming, jadi menjadi seseorang atau sesuatu gara-gara ambisinya, kan itu bagus dan penting. Nah, orang disuruh tenang yang kayak gitu. Nah, makanya kemudian ketenangan itu banyak kemudian disalahartikan, padahal didambakan. Tapi banyak orang yang salah artikan. Betul. Nah, makanya aku tulis tuh beberapa jenis atau tipe ketenangan dalam psikologi. Nah, gitu. Itu Kang. Mari kita kupas Kang. Apa aja tuh Kang? Yang pertama itu ketenangan yang disebut dengan yang mungkin orang sering dambakan, namanya stillness. Stillness itu ya kita diam aja nggak ngapa-ngapain. Jadi kayak batu lah, sebongkah batu ya. Kalau kata orang Sunda mah gebok cau lah. Jadi batang pohon pisangnya kan nggak diapa-apain. Jadi diam aja, nggak bisa diapa-apain, diem. Nah,
orang tuh seolah-olah mendambakan atau memadankan ketenangan itu dengan stillness. Padahal bukan stillness. Jadi kita butuh memang satu waktu stillness, terutama dalam sisi apa? Dalam sisi istirahat sebetulnya ya. Kita butuh titik tenang, break gitu ya. Atau stillness itu kita butuhkan dalam fase atau masa-masa kita udah nyampe titik puncak sesuatu. Kita butuh kestabilan. Jadi stillness itu dalam variabel-variabel psikologi, stillness itu ketenangan untuk menjaga konsistensi sebetulnya. Kayak kalibrasi gitu Kang. Betul. Iya. Jadi kita udah nyampe titik keseimbangan, titik utama. Nah, poin kalibrasinya ya ada di situ. Mestinya ya udah jangan dirubah-rubah lagi. Nah, jangan dirubah tuh dalam artian kalau udah mencapai titik tertinggi. Sayangnya orang pengen stillness tapi belum jadi siapa-siapa. Belum melakukan apa-apa. Nah, itu harus hati-hati tuh stillness. Nah, itu yang didambakan banget. Pokoknya jadi nggak berkembang, jadi nggak bertumbuh. Ya, pasti nggak berkembang gitu. Makanya orang pada bilang kayak gini, udahlah ngapain sibuk-sibuk amat, nggak akan kaya-kaya banget, toh nggak akan terkenal banget. Ya udahlah, gini aja, diem aja, stillness. Nah, gimana tuh? Itu stillness ya? Itu stillness. Nah, itu yang kemudian harus diwaspadai karena jadi tadi sesat pikir. Padahal stillness itu setelah mencapai titik tertentu. Makanya kajian-kajian soal stillness itu kajian-kajian di mana orang udah nyampe peak performance. Udah nyampe di puncak, udah nyampe di tangga tertinggi. Tapi dari mana kita tahu Kang bahwa kita sudah sampai di puncak itu? Karena kan yang namanya manusia kan nggak pernah habis tuh Kang, pengen lagi. Nah, ini menarik. Jadi kajian soal stillness itu, indikator bahwa kita nyampe di titik stillness adalah ketika ternyata apa yang kita lakukan sudah bukan lagi diinisiasi oleh diri, atau apa yang capaian-capaian yang kita dapat itu bukan lagi hasil kerja sendiri, tapi juga dia didapat dari hasil perluasan diri kita, didapat dari relasi kita. Contoh misalkan kayak gini. Contoh Kang. Contohnya gini misalkan. Kalau dalam bisnis mah contohnya kayak gini. Aku sudah tidak usah bekerja lagi. Karena yang tadinya aku kerjakan sudah bisa dikerjakan oleh kepanjangan tanganku. Misalkan pegawaiku, kolega aku. Itu titik stillness tuh. Aku bisa melakukannya, tapi aku sudah sampai di titik di mana tidak usah melakukan itu lagi pun tidak apa-apa. Itu stillness. Nah, dari situ orang akan punya kegalauan lain. Jadi aku ngapain dong? Lagi dong. Nah, makanya butuh stillness. Ketenangan stillness itu sampai di titik puncak, orang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Atau contoh gini, kita udah nyampe di titik atau puncak karir, misalkan setelah CEO, setelah direktur, setelah komisaris, apalagi ya? Ya udah. Nah, kita butuh stillness. Kalau enggak kita akan micromanage. Akan ngerecokin bawahan kan gitu ya. Atau di titik di mana kita ya udah nggak mungkin jadi orang yang bisa ngasih contoh hal lain lagi, mungkin udah jadi sesepuh dalam keluarga. Itu butuh stillness. Nah, itu kan yang didambakan ya. Makanya kajian-kajian soal stillness itu erat kaitannya sama geriatri atau gerontologi, ilmu tentang orang tua, lansia, pensiun, masa persiapan pensiun gitu. Tapi itu didambakan sama orang-orang yang masih aktif kan aneh. Makanya kalau ngomongin stillness jangan sekarang, nanti ketika sudah stabil, mapan, kita temukan keseimbangan supaya tetap bisa sibuk dan produktif dalam stillness. Gitu. Itu stillness. Itu stillness. Gitu. Apalagi Kang selain stillness? Definisi ketenangan itu. Ketenangan yang kedua itu yang kemudian dicari dalam rangka distraksi. Namanya tranquility. Dalam keadaan terdistrak gitu ya? Ya, kita mencari distraksi atas kesibukan yang membuat kita lelah. Jadi misalkan gini, ayo Kosoni kita ke villa yuk. Kita nyari gemericik air. Jadi tranquility itu ketenangan yang didapat karena ada perlakuan yang lain dari kebiasaan yang kita lakukan. Jadi kalau kebiasaan kita di kantor, ketemu laptop, kerjanya berinteraksi sama orang, yuk cari tempat yang ngasih kita perlakuan lain. Misalkan ke gunung lah, ke pantai lah, terus kita mendapatkan sesuatu, itu namanya tranquility. Ketenangan yang kita dapat atas perlakuan yang tidak biasa kita dapatkan, tapi membuat kita jadi makin enak. Artinya banyak orang yang kalau lagi liburan healing-healingan itu tranquility itu ini di sini ya. Betul. Yang dicari itu tranquility ya. Makanya tranquility itu banyak dipakai kalau di artikel-artikel ilmiah jurnal itu. Tranquility itu sesuatu yang dikejar, sesuatu yang dieksperimenkan, yang dikejar oleh apa? Oleh objek-objek wisata.
bagaimana caranya villa ini, hotel ini menghadirkan tranquility. Makanya kenapa lobbynya harus seperti itu. Terus tempat ininya, kamarnya, apanya itu kan harus ngasih tranquility. Nah, itu sebenarnya kajian yang digunakan sebagai distraktor kan, distraksi untuk kita kemudian mendistraksi dari kesibukan keseharian, dari rutinitas gitu. Nah, yang menarik gini coach, gimana? Gini, upaya-upaya kita untuk mengejar tranquility malah jadi rutinitas. Kan aneh. Aku ulang ini ya. Kita sibuk, kita punya rutinitas. Kita mencari ketenangan sesekali lewat tranquility yang sesekali loh. Mestinya sesekali kan? Karena sesekali, ya mestinya dia jangan rutin. Nah, tapi ada orang-orang yang lucu, mulai merutinkan, katakanlah staycation tiap minggu. Coba bayangin. Terus juga aromaterapi, nyimpen apa atau bikin apa, sesuatu yang jadi rutin lagi, udah hilang efek tranquility-nya. Karena ada muncul namanya prinsip of satiation. Apa itu? Satiation itu jadi muak kita. Iya. Jadinya kita nggak punya rasa lagi. Nah, itu bahaya. Itu antum bilang tadi lucu dalam arti maksudnya nggak bagus gitu ya? Nggak bagus. Orang kan jadi ngejar itu. Jadi gini, kesibukan kita bukannya dihadapi, diatasi, kita malah nyari distraksi. Si distraksi ini yang tadinya ngasih tranquility, ketenangan dalam keheningan sementara, ini malah jadi kesibukan baru. Kan kita malah bikin kesibukan baru yang akhirnya kita jadi nggak punya solusi lagi dong. Itu sama nggak sih kan dengan sebetulnya dia lagi melarikan diri, lagi escape gitu. Betul. Dari emosi yang dia rasa. Nah, makanya kenapa jadi lucu? Tempat melarikan diri, jadi dia harus melarikan diri dari tempat dia melarikan diri. Kan jadi rutin. Kan tadinya villa itu, hotel itu jadi tempat buat nyari ketenangan ya, tranquility namanya. Tapi karena jadi rutin, aku jadi bosen ya hotel terus kan gitu. Makanya orang-orang sekarang makin aneh-aneh kan, nyari tempat-tempat yang aneh karena tempat-tempat yang tadinya tranquility udah nggak tranquility lagi. Gitu. Jadi lucu, kelakuan manusia tuh lucu. Jadinya nggak puas. Nah, ini yang harus hati-hati tuh, termasuk tadi. Makanya di buku Insecure kemarin aku sebenarnya tulis kenapa sih kita nyari distraksi atas sesuatu yang padahal bermanfaat kan buat diri kita kan. Kalau kita memang Superman ya nggak usah libur dong. Ya memang tugasnya membantu orang lain. Nah, ini juga hati-hati tuh. Kita nyari ketenangan lewat tranquility yang sesekali, lalu kita kemudian merutinkan sesekali itu. Jadi jangan pernah rutinkan sesuatu yang memang sesekali aja nggak apa-apa. Gitu. Sesekali boleh. Itu tranquility tuh. Apalagi Kang? Yang kemudian sekarang itu juga diupayakan adalah peace. Nah, gini nih. Peace itu persepsi banyak orang tentang variabel peace, ketenangan atau kedamaian adalah, makanya ada inner peace, ada apa ya? Mereka tuh kebanyakan orang tuh mempersepsikan peace itu sebagai tadi tranquility atau stillness. Padahal beda ya. Peace itu kajian ketenangan yang butuh syarat. Justru yang syaratnya tuh yang paling berat. Kita nggak mungkin peace sebelum konflik. Tidak pernah ada kajian ilmiah apapun yang bahas soal peace yang sebelumnya tidak ada konflik. Berarti mencarakan konflik dulu baru kita menemukan peace. Gitu. Betul. Makanya sebetulnya gini, kalau kita, makanya di Synthesis Wellness ada kelas namanya kan inner peace. Kita juga pernah ya bahas soal finding inner peace ya di PPA dan lain-lain. Jadi inner peace itu setelah inner conflict gitu ya. Ya harus dimunculkan. Jadi gini, supaya dapat, makanya orang pengen peace-nya tapi nggak mau munculin konfliknya kan? Kan aneh, makanya. Memunculkan konflik itu gimana kan maksudnya? Gini, peace itu selalu datang syaratnya dengan konflik. Dan syarat konflik adalah mau nggak mau harus mengakui scarce resource. Resource langka yang memang kita perebutkan. Tapi kan jarang kita mau akui. Contoh, kita mau ngaku nggak bahwa kita tuh butuh perhatian, butuh kasih sayang. Kan kita jarang ngaku. Nah, kalau di PPA mungkin istilahnya apa, ganjalan tisu itu ya. Kita kan nggak mau menaklukkan, memindahkan, mengelap atau menuntaskan si ganjalan tisu itu. Nah, makanya kemudian susah tuh untuk dapetin peace. Kenapa? Karena tiap kali muncul konflik, psikologis ini seringkali nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Karena mau nggak mau semua ke-trigger, semua muncul. Jadi ibarat gini. Akhirnya di-repress. Wah, bukan cuma harus diekspresikan. Maka peace itu konsekuensinya tidak pernah kita dapatkan peace itu karena konflik itu selalu bergejolak. Dan belum tentu hasilnya peace. Nah, makanya paling tricky, paling susah tuh bikin sesuatu yang
ada hubungannya sama peace. Kayak misalkan inner peace tuh. Iya. Itu inner peace tuh sebenarnya berat banget dilakukan bagi orang-orang yang yang tiap kali punya keinginan dia pendam dan tekan karena bertubrukan sama orang lain, lama-lama jadi konflik internal dan sekalinya dimunculin bom waktu ya. Wah, meledaknya itu nggak pernah jadi peace. Meledaknya itu jadi gangguan jiwa biasanya. Nah, itu yang hati-hati banget ngomongin soal peace sebetulnya. Nah, kajian-kajian soal peace memang sering kali kalau di artikel-artikel jurnal itu biasanya digunakan variabelnya itu dalam penelitian-penelitian yang hubungannya ada dengan eksperimen, dengan gangguan-gangguan kesehatan mental yang kronis, yang panjang, yang berulang, yang time series, artinya butuh waktu. Makanya untuk dapetin sempurna peace itu memang butuh waktu. Gitu. Nah, kalau kita pengen damai, nggak bisa. Damai itu mengharuskan kita mengaktifkan konflik dan membuat konflik itu nemu resolusinya. Capek. Iya. Kalau dalam konteks personal pribadi nih, Kang, pengalaman Kang Zain, apa aja inner konflik yang biasanya ditemui banyak orang dan itu sebagai awalan kan untuk akhirnya menghadapi itu? Yang paling sering itu adalah ekspresi, menolak untuk mengekspresikan emosi. Menolak. Jadi kalau kita dulu, aku kalau nggak salah ingat podcast kita awal itu yang ngomongin 5 emosi dasar kan. Ketidakmampuan kita untuk mengekspresikan secara adekuat. Nah, kata kuncinya adekuat. Apa itu adekuat? Secara sesuai. Kalau marah ya jangan ketawa dong. Ya kan? Kalau sedih ya mestinya bukan senyum kan gitu ya. Tapi kan kita marah tapi kita memaksa diri kita untuk mengekspresikan sesuatu yang inadequat. Itu bahaya itu. Nah, sekalinya konflik itu muncul kan berebut. Gini, tiap kali kita berekspresi, ekspresi itu ngasih sinyal ke hipotalamus untuk ngeluarin hormon. Aneh kan? Diri ini sedih, senyum, hormon bingung. Ini yang aku keronin apa? Oksitosin apa dopamin nih? Salah hormon. Wah, gejolak fisikal kita bahaya. Nah, itu yang kemudian membuat banyak gangguan-gangguan. Tadi nggak sempet nyampe ke peace. Mau ke peace-nya udah kelewat, keburu jadi gangguan mental. Kalau istilah bahasa Sundanya udah keburu sengklek gitu ya. Ini mau ketawa tapi malah nangis. Wah, banyak coach. Kita malah punya datanya soal si peace ini. Upaya kita untuk mendamaikan ya, ngasih peace dari inner conflict itu kurang lebih ada di 130-an kasus. Dan itu selalu berkaitan sama apa coba? Apa? Relasi rumah tangga. Kata-katanya apa coba? Ya udahlah. Nah, ini yang kemarin aku bahas di revamp value-nya Cynthia Simons. Aku bilang gini ke pasangan suami istri, aku bilang kayak gini. Tidak boleh ada lagi kata-kata ya udahlah. Baik itu dari suami atau dari istri dan juga terserah. Dan juga prinsipnya gini. Tidak boleh di dalam rumah tangga ada yang menang atau kalah. Manakala berargumen, katakanlah aku dan Coach Sony itu suami istri, terus aku bilang, ya udahlah, aku nggak mau ribut, ya udah terserah. Berarti kan kamu menang, aku kalah, nggak boleh. Dua-duanya harus didapatkan keridoan. Makanya kalau kita baca di siro-siro atau fikih-fikih rumah tangga, yang membuat satu pasangan itu masuk surga itu kan keridoan pasangan. Ngedorong keridoan pasangan terlepas dari dia menang atau kalah. Kan kadang-kala kita kalau ngerasa benar sama pasangan tuh suka pengen bilang tuh kan. Kata papa juga apa. Itu termasuk juga salah satu yang ngeganggu kesehatan mental tuh gara-gara itu tuh. Itu banyak banget kasusnya, 130-an. Jadi ya udahlah itu dia lagi menekan itu ya. Menekan, membuat dia menang, seolah-olah kita korban dan kalah. Ya udah, kita terus akan di dimensi konflik. Susah dapat peace-nya itu, dapat kedamaian, ketenangannya tuh berat. Padahal tadi itu harus diekspresikan dulu, itu harus dimunculkan dulu. Gitu. Itu awal mula untuk mendapatkan peace. Nah, nanti ada istilah ketenangan selanjutnya namanya calmness. Calmness. Nah, kalau calmness itu ini bisa dilatih. Yang susah adalah ngambil keputusannya. Jadi persyaratan calmness itu sama. Memang ada konflik, ada ketegangan. Ya biasanya ketegangannya bukan konflik juga sih. Kalau konflik itu kan berebut resource sama orang ya. Kalau ini ada ketidaknyamanan, ketidaksukaan. Terus kita berusaha menenangkan diri. Makanya calming ya, atau nyari calmness. Nah, kata kunci di calmness itu bukan dirinya tenang, tapi ngambil keputusan. Nah, itu yang sering orang lupa bahwa tenangkan diri dulu. Enggak, Bu. Justru tenang itu ketika ngambil keputusan. Contohnya misalnya gini.
naudzubillah ya, kita menemukan motor kita dicuri tuh. Pas ke tempat parkir, loh motor gua mana nih? Loh tenang, tarik nafas. Yang bikin tenang tuh bukan tarik nafasnya, tapi mengambil keputusan bahwa aku harus ngambil nafas. Mengambil keputusan, aku harus berpikir, make a decision. Nah orang tuh, tapi memang kita nggak boleh kan ngambil keputusan dalam keadaan nggak jernih juga nggak bagus kan? Betul. Nah makanya ambil keputusan itu justru jadi poin utama calmness. Nah tadi milih untuk ngambil napas itu keputusan. Itu juga keputusan. Keputusannya bertahap, bukan tiba-tiba misalkan, ya udah aku kejar, ya udah ke polisi, yang nggak gitu. Ngambil keputusan itu adalah apa yang aku lakukan sekarang, bahkan memutuskan untuk tenang, itu calmness. Nah itu tuh skill. Nah beda dari yang sebelumnya, itu kita nggak punya kendali. Kayak tranquility, kita nggak punya kendali, cuma bisa mereka-reka lewat eksperimen. Stillness, kita juga nggak punya kendali, kita harus mapan dulu dan punya syarat kan. Kalau calmness mah nggak ada syarat, syaratnya harus dilatih. Latihan. Mau nggak mau, makanya ada mindful breathing, mindful eating. Itu bagian dari upaya menemukan calmness. Kalau kita baca di Sirah Rasul tuh Asama'il Muhammadiyah tuh ya, Imam Tirmidzi, itu isinya ngajarin calmness semua. Gila, ketenangan banget. Yang Rasul lakukan itu, ritual-ritual Rasul lakukan itu, dari mulai nyisir lah, badannya lah, pakaiannya lah, makannya lah, itu tuh calmness banget, ngelatih calmness banget. Jadi kalau di kita ada kelas-kelas atau sekolah kepribadian ya, table manner, itu kan ngelatih calmness. Nah, Rasul mah udah lakukan itu sejak lama. Itu calmness. Ada lagi. Terakhir tadi yang pertama stillness, tranquility, peace, calmness. Nah terakhir nih ya, serenity. Nah inilah yang jadi puncak. Nah mestinya yang kalau kita kejar sebagai bagian dari ketenangan, mestinya pakai serenity itu. Karena serenity mah gabungan dari semuanya yang membuat. Jadi kita paling susah untuk mendefinisikan dan mengkonkretkan kata wisdom atau kebijaksanaan. Susah untuk menjadi bijak, tapi kita mudah menjadi serenity. Nah serenity mah gini, jadi aktivitas untuk melakukan yang terbaik. Gara-gara apa? Gara-gara kita bisa sadar, kenal dan punya kendali sama realitas. Ada realitas, ada kejadian, kita sadari betul, kita kenali betul. Lalu kemudian kita bisa melakukan yang terbaik atas situasi itu serenity. Makanya adab itu didahulukan atau diprioritaskan sebelum ilmu, karena dia tuh output dari serenity. Dan adab juga ngelatih serenity. Jadi bolak-balik antara serenity dan adab serenity. Karena kan pengertian adab tuh kemampuan atau keterampilan kita menyesuaikan diri terhadap apa atau terhadap siapa. Nah kemampuan keterampilan itu bukan dari calmness, tapi dari serenity. Karena kalau calmness mah cuma keputusannya, tapi serenity mah perilakunya. Jadi ikut muncul. Nah itu yang aku bahas di buku itu, tentang itu detail gitu ya. Nah isinya banyak kasus-kasus juga. Jadi isinya tuh banyak banget kasus-kasus, karena banyak banget coach yang nggak tenang itu. Dan terutama masalah hari ini kan. Masalah di zaman ini. Wah luar biasa. Gini coach, bayangin. Aku tuh kalau nanya orang, nggak pernah jawaban itu sedikit. Ya kecuali kalau basa-basi ya, misalkan gimana coach, apa kabar, dan aku jarang dapetin cuman bilang baik alhamdulillah. Nggak pernah. Kang Zian tahu nggak? Panjang. Dan aku pikir kayaknya coach Sony pun kalau nanya ke orang itu kan dia tahu yang nanya siapa. itu bergejolak banget kepalanya. Dan itu banyak kasus-kasus yang paling kita ukurannya pakai modus ya, frekuensi. Kasus-kasus yang frekuensinya banyak aku tuliskan di situ. Dan dari situ gimana caranya, contoh ketenangan, contoh tranquility, contoh calmness, contoh stillness itu udah di. Boleh nggak satu kasus Kang? Diceritain satu kasus aja yang antum ingat. Gini, jadi ada ada seorang perempuan sangat mencintai suaminya. Bertumbuh dan ngedukung suaminya betul-betul dari nol. Sama-sama aktivis mahasiswa, lalu kemudian menikah, lalu ngedorong bertumbuh bareng suaminya sampai suaminya jadi miliarder lah, atau malah jadi triliuner kalau nggak salah. Karena baca literatur, sang istri ini tiba-tiba terbersit, minta suaminya untuk menikah lagi. Dari istrinya? Istrinya yang minta, karena dia ngira bahwa mas tuh bertumbuh dan sepertinya kapasitas aku
tidak cukup untuk mensupport itu. Suaminya bilang nggak mau. Nah, yang terjadi apa? Gara-gara dipaksa terus sama istrinya, suaminya kemudian marah. Marah, akhirnya memilih bukan menikah lagi, tapi malah berselingkuh. Dan istrinya jadi nggak suka. Nah, terus aku bingung kan. Loh, kok bisa kayak gitu? Iya ya. Terus kata si istrinya kayak gitu, iya kenapa ya suami aku kayak gitu? Enggak Kak, aku nggak mau ngomongin suami Anda. Ngomongin kamu. Kok bisa sedari awal nawarin itu? Nah, terus dia bilang kayak gini, soalnya aku nggak tenang. Setiap ngelihat suami aku sibuk, suami aku tidak berhenti bekerja keras, aku nggak tenang. Aku pengen dia bisa damai. Aku udah cukup kok, apa yang dia lakukan udah cukup, tapi dia kayaknya ngerasa nggak cukup terus sama kerjaannya, sama prestasinya, sama karyanya. Aku yang ngerasa harus mendampingi dia di setiap kehidupannya, ngerasa ikut jadi nggak tenang, ngerasa harus ikut. Aku kayaknya udah nggak sanggup lagi buat lari ya, bolehlah aku cariin kayak gitu. Nah itu kan contoh tuh bahwa ketenangan pun bahkan di tengah kesuksesan harus dibangun. Si istri pada saat itu mengalami beberapa jenis ketenangan yang kemudian dalam cara yang salah. Yang pertama adalah calmness. Dia tidak ngambil keputusan yang tepat dan mempersepsi hal yang kurang tepat sehingga rekomendasinya nggak tepat. Kalau ngelihat suami terlalu aktif padahal capaiannya udah banyak, kenapa nggak diajak tranquility ya? Mas kita coba yuk pindah negara, kita coba yuk misalkan investasinya di Ethiopia investasinya di Zimbabwe atau Uganda kan gitu ya. Karena apapun yang mereka lakukan sukses terus, ini terus ekspansi aja terus kerjaan suaminya. Yang dipilih bukan tranquility, malah calmness. Ngambil keputusan yang dirinya jadi korban. Apa korbannya? Kayaknya aku nggak sanggup buat nemenin lagi. Energi suamiku kayaknya masih besar. Dia butuh kayaknya istri kedua yang kemudian energinya masih gede. Dari mana datangnya itu? Nah itu contoh tuh. Dan kesalahan kedua adalah terkait itu. Yang membuat keputusan itu malah membuat orang lain juga kemudian tidak tenang. Membuat suaminya nggak tenang kan? Dipaksa terus. Justru pas aku ngobrol sama suaminya itu, aku itu ngegas terus, nggak pernah berhenti bekerja berupaya karena tahu siapa yang ada di belakangku, siapa yang membersamai aku. Tapi ketika dia bilang kayak gitu, aku langsung sedih. Sedihnya kenapa? Jangan-jangan selama ini dia tidak bahagia. Maka apa yang dia lakukan, kata suaminya, aku cari perempuan lain untuk sebagai pembanding. Kacau juga keputusannya. Nah ternyata ketenangan itu ngaruh banget coach. Bahkan di hidupnya yang bahagia, asik-asik aja, performance-nya baik-baik aja, hasilnya bisa kayak gitu. Kacau emang luar biasa. Nah makanya dari awal mas serenity itu perlu dibangun supaya perlakuannya, keputusannya terbaik. Iya. Masya Allah, itu baru satu cerita ya teman-teman ya. Ada banyak lagi cerita di sini. Teman-teman silakan dapatkan bukunya ya, Tenang di Dunia yang Sibuk, karya Dr. Zain Permana. Jadi ternyata tenang itu banyak juga jenisnya kan. Banyak banget. Dari sudut pandang ilmiah gitu. Belum lagi mungkin kalau kita kaji di Quran juga banyak istilah-istilah ketenangan ya Kang. Ada sakinah, ada al-itmi'nan ya, nafs al-mutmainnah. Ya, ini jadi berasa perlu banyak belajar lagi nih Kang. Dapat banget inspirasi dari percakapan kita di video ini. So, Kang Zain sebagai penutup siap ya di video ini. Jadi serenity ujungnya ya. Ujungnya serenity. Betul. Dalam satu kalimat akhir nih Kang. Apa pesannya? Supaya kita sadar dan menggapai yang namanya serenity itu. Gara-gara nulis ini coach, aku menemukan bahwa ternyata dambaan kita tentang ketenangan itu seringkali menyesatkan. Menyesatkan. Jadi ya Allah, tolong berikan aku ketenangan. Yang dimaksud ketenangan yang mana nih? Ketenangan yang mana? Nah itu kan dia ya. Makanya kemudian perlu hati-hati dalam mendambakan sesuatu, apalagi kalau kita tidak tahu pasti dan nggak tahu persis bagaimana kemudian mengikhtiarkannya. Nah, makanya kemudian doa-doa kita, apapun yang kita dambakan, mau nggak mau perlu ada keputusan dan perilaku atau actual behavior yang jelas. Dari buku itu aku belajar bahwa ketenangan yang niatnya baik, ketenangan yang awalnya penuh kebaikan, ketika diambil keputusan dan perlakuan,
hasilnya justru jauh dari keberkahan. Nah makanya itu yang perlu kita waspadai ya, ketenangan tidak sekadar ketenangan, tapi ketenangan yang membuat kita makin membawa kebaikan dan keberkahan, itu yang makin penting. Masya Allah, satu kalimat yang dalam maknanya ya. Terima kasih Kang Zain. Siap. Iya, senang banget. Nggak pernah merasa cukup kalau ngobrol sama Kang Zain ya. Insya Allah teman-teman kita akan nanti bahas hal-hal lain bersama Kang Zain, tema-tema yang menarik, topik seputar inner game yang mudah-mudahan dari obrolan ini ada pencerahan dan membuat kita tergugah untuk terus jadi lebih baik. Terima kasih, tetap di Inner Game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.